Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bisnis Kreatif. Ya, Ibu, tadi pertanyaan banyak begitu dari pemerintah pastinya nih, dan juga dari masyarakat. Bagaimana pemerintah bisa memilah-milah tadi kan sebenarnya banyak asosiasi juga kan, karena sulit juga tadi dikatakan. Ternyata memang pemerintah juga sulit memang menentukan mana asosiasi yang bisa mengembangkan benar-benar akhirnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di bawah begitu UKM. Tapi UKM juga bertanya juga bagaimana caranya bisa mendapatkan program itu begitu. Dan juga mereka sulit untuk mendapatkan program itu. Pendanaannya bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Ini sepertinya harus ada asosiasi yang benar-benar fokus terhadap hal ini. Nah, apakah Aku Mandiri juga bisa membantu dengan hal seperti ini? Gitu? Ya, sesuai dengan fungsinya kita kan menata hubungan, memfasilitasi para pelaku UKM. Satu pasti program. Program itu ada program pembiayaan, pelatihan, pembinaan, sampai marketing itu ada di pemerintah. Dan kita sendiri juga berupaya untuk melakukan marketing, sehingga kita kan memang ada perwakilan di luar negeri. Sekarang kita bahas dulu masalah di pemerintahnya. Pemerintah itu untuk pembiayaan ada KUR. KUR itu sampai 500 juta lah untuk mikro ya, 500 juta itu. Bunga KUR itu 9%. Dengan penjaminnya yang tergabung di Asipindo. Kita sudah melakukan inisiasi kerjasama dengan Jamkrindo. Perum, jadi itu punya pemerintah. Perum Jamkrindo itu perusahaan umum jaminan kredit Indonesia. Itu yang akan mengcover penjaminan sebesar 70%. Ya. Kalau langsung pasti akan 100%. Tapi untuk mikro mesti lu berarti aku harus ada 30% gitu. Pasti kan gitu. Nah, padahal itu bisa dengan posisi bahwa yang paling penting itu yang dilihat usahanya. Jadi yang jaminannya agunannya itu akan dilihat kalau usahanya, bukan prioritas pertama itu sebuah agunan, itu yang tingkat terakhir. Kok itu semua nggak bisa baru agunan. Nah, berharap kemarin saya sampaikan kepada Jamkrindo bahwa asosiasi ini juga menjadi penjamin, karena kita ikut mendampingi mereka, membina mereka, melatih sampai marketing. Kalau kita bantu marketing berarti dia akan siap menjaminnya. Maksudnya seperti apa, Bu? Menjamin usahanya. Usahanya, karena gini, bank itu akan takut mereka tidak akan mampu membayar. Nah, tidak mampu membayar karena mereka nggak untung. Mereka bangkrut. Nah, untuk menjadi untung itu kan harus ada pembinaan. Misalnya tadi bilang jualan gorengan. Dia nggak laku karena samping-sampingnya juga tahu, dia juga maaf nih, cuman dia, terus gerobaknya juga sama gitu, dibikin yang lebih. Ini kan bentuk pembinaan. Terus tadi yang saya bilang, orang itu coba deh di antara kamu berapa, kamu yang pakai kaos tangan, itu akan menarik. Kamu udahlah pakai baju yang rapi, kan modal nggak ada salahnya juga begitu. Gitu. Terus misalnya kalau orang jualan soto, ya tolong dong, kadang nyuci hanya 1 ember, 2 ember. Apa itu mempengaruhi juga, Bu? Loh iya, kita pasti udah sekali itu. Itu kan, kadang orang hanya jualan terbuka lalatnya, dia mulai pakai ini. Nah, itu salah satu binaan kita, sehingga maaf, itu akan membuat dia akan untung. Kalau untung pasti bayar. Gitu. Jadi bank itu hanya masalah itu sebenarnya, capable sama bankable. Nah, bankable-nya apa? Berarti tahu alur uangnya dia. Nah, pada mereka udah takut dulu, meskipun hanya catatan yang tadi saya bilang, mulai ditulis. Hari ini tanggal sekian, belanja berapa, udah sepele aja, sekian. Laku sekian. Jadi cash flow-nya ada ya, Bu ya? Iya, itu nanti difotokopi aja, kalau nggak dipakai handphone tuh canggih ya. Cek. Itu kita nanti yang bantu. Sampaikan itu lampiran, Aku Mandiri bisa bantu. Ya, jadi uang keluar masuknya juga masuk gitu, di cash flow-nya lah begitu. Itu masuk. Nah, dan kalau KUR ini memang nanti bank langsung kepada anggota, jadi tidak melewati siapapun. Itu program pemerintah. Itu untuk KUR-nya. Jadi terus untuk marketing kita itu kan akan melakukan gini, berusaha nanti akan rutin. Kita juga minta sponsorship yang banyak untuk bisa membantu UKM
selama ini kan UKM kalau pameran hanya numpang, maaf, Kadin yang adakan, IWAPI ngadakan, pemerintah koperasi yang ngadakan, tapi maaf kadang satu dibagi orang banyak. Seandainya ya hanya nempel saja di UKM ya. Iya, dan mereka kadang harus bayar. Kita pengen bikin sesuatu itu yang mereka benar-benar diorangkan, dimanusiakan, mereka bisa free. Butuh kita ayo gotong royong bantu. Nah, itu kita melakukan salah satu marketing. Nah, untuk produk-produk pertanian, kita memang sudah permintaan gini. Pertanian itu kan yang kita ada mitra di Batam yang dia sampaikan, Babu, kita ini sayur sama ikan, kita itu malah dapatnya dari negara tetangga. Berarti kan barter dagangnya tidak berjalan. Nah, dengan Aku Mandiri ada di seluruh wilayah Indonesia, siapa tahu yang jualan sekarang sepatu ini dia dibikin yang kemasan dengan di logo Aku Mandirinya, itu bisa barter di sana. Nah, kalau toh dia mau labelnya, di situ tertulis misalnya logo Clara of Aku Mandiri dimunculkan. Itu sudah posisi yang marketingnya ada. Sekarang masalah yang tadi saya bilang peternakan. Saya datang di Pangandaran, saya datang di Cihereng ya. Mana sih yang kemarin saya datangin di Bogor, Kabupaten Bogor, lupa saya nama desanya, saking susah mengejak bahasa Sunda saya. Kalau EU tuh moconya apa gitu ya, bacanya apa. Nah, itu gini, peternak sapi itu atau peternak domba, mereka ternyata untuk menjual itu melalui sampai 3 rantai. Yang harusnya taruhlah dia harusnya bisa mendapatkan profit, misalnya gini, harga jual 20 misalnya, karena melalui orang berarti dia akan mendapatkan 18. Nah, kebetulan karena temen ada yang ada di pemotongan hewan langsung punya pemerintah gitu, saya bilang ini aku UKM, bantu dong mereka tidak melalui orang, dibeli. Berarti sudah posisi ini sudah memotong rantai tengkulaknya. Nah, saya tanya, bibitnya kamu dari mana? Oh Bu, ini dari peternak kampung-kampung, atau mungkin dia ambil di pasar gitu. Nah, kalau kamu beli di pasar kan harga sudah tinggi. Dari, bayangin Matarannya sudah luar biasa, dari peternak langsung itu dia di petani, ya ta? Padang dari pasar hewan, PH, pasar hewan, pasar ternak dan PT pasar ternak. Nah, mereka peternak itu ambilnya di pasar ternak, baru nanti masuk ke di penjualan. Nah, itu kita udah motong. Saya akhirnya saya punya teman bibit sapi. Saya bilang, Beb, tolong dong Beb, ini sapi biar mereka langsung nih beli dari Habib. Itu udah motong rantai yang kiri. Yang hilir, potong rantai yang hulu, gitu. Sejahtera nggak? Sejahtera. Itu. Jadi asal kita mau gotong royong, lagi-lagi gotong royong itu luar biasa Indonesia. Itu yang sekarang nggak ada. Barter dagang antar pulau itu ditegakkan. Nah, untuk melakukan itu ya memang harus ada anggota, harus ada mapping yang jelas. Karena kalau di formulir itu akan jelas jenis usahanya apa, keluhan sarannya apa, modalnya berapa, terus kebutuhan bahan bakarnya kamu apa. Siapa tahu ini nanti kotanya BBM kita bisa dibantu untuk mikro, memberi gasnya lebih murah, gitu loh. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, ini kan untuk mensejahterakan tadi para peternak, para petani untuk memotong nih rantai tadi yang memang sangat banyak sekali gitu ya. Nah, Kang Stephen melihat ini Aku Mandiri sudah siap begitu untuk membantu masyarakat dan juga siap untuk menjamin. Nah, ini kan salah satu bentuk asosiasi yang memang turun juga ke lapangan langsung. Nah, apakah dari pemuda-pemuda nih setelah memang sudah ada misalnya terbentuk Aku Mandiri dan asosiasi lain siap untuk terjun akhirnya begitu jadi pengusaha-pengusaha UKM yang ada di Kabupaten Bogor? Kalau pengusaha-pengusaha kecil sih udah banyak ya. Kayak pedagang-pedagang kaki lima itu sebenarnya yang kalah dengan produk-produk yang tampilannya lebih menarik atau tempat-tempatnya lebih menarik. Ya, satu lagi sekarang kita bukan masalah perdagangannya itu, tapi kan gimana tampilan mereka yang menarik, tempatnya juga yang baik. Ya kan? Bagaimana sebenarnya sih harapan saya tuh pedagang-pedagang kaki lima itu supaya ada wadahnya.
dia juga nggak merusak lingkungan, tapi ada tempat-tempat slot-slotnya. Karena kayak di mall-mall aja kan itu sebenarnya nggak kalah jauh dengan pedagang-pedagang kaki lima itu produk-produknya, kayak tempat-tempat kopi. Dan tapi karena satu tempat yang nggak menarik, terus di pinggiran jalan, harusnya itu yang harusnya dibenahin ini. Dari pemerintah juga dipikirkan. Jadi mereka tumbuh di situ, baru mengembangkan usaha, digusur, pengangguran. Nah, jadi harus ada tempat-tempatnya, ada slot-slotnya. Jadi bukan hanya untuk pemodalan juga, tapi gimana juga biar mereka juga kreatif, inovasi, dan tempatnya juga layak. Yang diharapkan kan itu. Karena kalau misalnya kita untuk masalah modal, kita usaha tanpa modal juga kemungkinan bisa. Apalagi sekarang udah zaman online. Tapi kan sekarang inovatifnya itu bagaimana biar orang itu menarik dan tidak kalah dengan produk-produk luar. Kayak warung-warung warteg lah, ya kan. Sekarang kan itu di pinggir-pinggir jalan ini udah jarang terlihat lah. Malah sekarang lebih ini produk-produk yang dari luar itu, makanan junk food itu sebenarnya lebih enak itu makanan kita sendiri daripada makanan luar. Tapi karena tempatnya yang tidak layak dan tidak menarik, apalagi kalau anak-anak muda sekarang, mereka tuh seringnya nggak gaul ya katanya, nggak keren gitu ya. Enak, ya kan, supaya bisa kelihatannya lebih wah. Kayak makan makanan daerah kan udah mulai tumbuh nih warung-warung daerah, tapi yang tempatnya lebih inovatif, lebih asik lah, ya kan. Nah, yang pedagang-pedagang kecil itu sebenarnya yang harus kita berdayakan. Bagaimana usaha itu mereka berkembang, kayak gorengan kan sekarang udah macam-macam tuh, ada tahu hot lah, tahu apalah kan itu. Tapi wadahnya bukan di pinggir jalan, ada tempat-tempat slot-slotnya supaya mereka juga ketika masyarakat pengen membeli layaklah tempatnya dinikmat. Karena kalau kita makan di pinggir jalan kan juga suasananya kurang baik. Itu harapannya cuma itu dari Kabupaten Bogor, jadi nggak langsung tumbuh digusur, dia dagang hilang lagi. Iya, bagaimana Bu? Sepakat Bu dengan hal itu? Iya, gini, makanya gini. Nah itu karena mungkin sebenarnya sekarang ada, kemarin saya inisiasi juga ke Kemenkop juga untuk urusan itu ada. Jadi nanti pedagang kaki lima didata, terus nanti dimohonkan kaki lima sesuai dengan lingkungannya itu bekerja sama jadi asosiasi nanti yang mengajukan kepada Dinas Koperasi untuk pengklasteran. Ya, jadi di klaster namanya, dimasukkan di dalam tempat, yaitu itu ada bantuan dari pemerintah akan dibangunkan. Nah, itu kan karena tidak tahu gitu, sosialisasinya nggak ada. Nah, itu memang baru saya 2 minggu yang lalu dapat. Nanti berharap pedagang kaki lima yang dilihat itu, karena gini, mereka kenapa di jalan? Karena dia nggak bisa sewa tempat. Ya, itu. Ya kan? Nah, itu bisa nanti dimasukkan dalam sebuah tempat. Tapi gini, kebanyakan kalau mereka digusur, mereka akan dipindah tempat yang jauh. Ya kan? Nah, cari tempat yang memang di lingkungan itu. Setelah tahu tempat itu memang lahan tidur, nah itu langsung bermohon. Nah, karena ini kebijakan dari Kementerian Koperasi, nanti mengajukan lewat Dinas Koperasi di daerah, dengan aku mandiri baru bermohon ke Kemenkop. Nanti apakah ada sentra-sentra begitu Bu yang akan di setiap daerah, sentra-sentra UKM misalnya seperti itu? Ya itu salah satu kebijakan. Sudah jalan belum saya ini? Belum, makanya itu, karena kan ini setiap ada program sosialisasinya kan nggak ada. Kalau saya misalnya dengan teman pengurus tidak hadir di sana, tidak datang, tidak menanyakan, kan nggak tahu. Nah sekarang sudah tahu. Nah kebetulan ini tanya kan, mengeluh itu para UKM kaki lima. Nah itu bisa nanti disampaikan, didata kaki lima itu usahanya apa segala macam, nanti bisa dibantu di situ asosiasi yang berkaitan. Pemerintah tidak ada sosialisasinya atau hanya ada pengelompokan lagi Bu? Pengelompokan yang memang merasa hanya orang yang dikenal, orang yang nah jangan sampai mereka hanya ambil kesempatan itu gitu, karena memang kebanyakan begitu. Taruh gini deh, yang pameran di Dinas Koperasi, ya itu terus yang diajak. Ya, itu. Bener kan? Nah, yang lainnya enggak, ambil kesempatan itu.
Aku Mandi bilang, ini sampaikan, anggotaku tahun ini tolong. Sebenarnya harusnya perhimpunan itu sebenarnya harusnya bersatu. Perhimpunan pedagang kaki lima satu ke Aku Mandiri. Jadi kalau misalnya semuanya klop satu, jadi program pemerintah juga sebenarnya berjalan. Itu program banyak tapi tidak tahuan itu kan. Karena kebanyakan satu itu oknum itu. Memang iya. Jadi Bu, bagi masyarakat supaya memang bisa bersama gitu Bu, gabung bersama dengan Aku Mandiri. Aku Mandiri di Kabupaten Bogor sudah ada nanti, tapi lebih baik karena nanti saya nggak hafal untuk alamat email, mending menghubungi atau beremail ke email info.umkmindonesia1@gmail.com. Nanti tanyakan saja di situ via email, kita akan reply untuk mengirim formulir, nanti diisi, nanti ada kita bantu untuk kelengkapan apa. Nah, setelah itu sekalian nanti akan saya sebutkan menghubungi siapa di Kabupaten Bogor. Kalau di luar Bogor siapa gitu, itu nanti kita akan jawab secara satu persatu. Siapapun bisa Bu ikut ya? Siapapun bisa, termasuk pemuda yang mau berwirausaha. Karena gini, kadang yang membuat tidak berkembang itu kita mengkotakkan diri kita sendiri. Dalam ras, dalam gender, mungkin ada ikatan pengusaha kayak yang namanya wanita sendiri, laki sendiri, muslim sendiri, ini sendiri, itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa berkembang. Berharap kita satu, padu bersama, gotong royong menjadi Indonesia. Indonesia ini memang aneka ragam, itu diterima. Gitu. Itu yang selalu kita, enggak dia aku masuk di sini, aku pengusaha ini, aku pengusaha ini. Nah, itu yang membuat mereka akan berjuang untuk dirinya sendiri. Gitu. Baik Bu, sedikit aja Bu, closing statement ya Bu terkait dengan inovasi kreatif gitu, sehingga memang Aku Mandiri bisa membantu masyarakat mengembangkan usahanya mereka. Ya, kalau inovasi kreatif ya memang kadang inovasi kreatif tidak muncul dari dirinya sendiri. Bisa nanti kita bantu gitu, tetap harus aktif. Jangan menghambat komunikasi, berani terbuka apa yang diinginkan, berani terbuka apa yang ingin disampaikan, berani terbuka apa yang harus dikritik kepada kita. Itu, jadi jangan pernah takut untuk ide-idenya itu dikeluarkan, karena dengan ide itu membuat usaha itu akan menjadi maju. Gitu. Kita tunggu nanti bagaimana Aku Mandiri bisa membuat Indonesiakan Indonesia begitu ya. Kang Stephen sedikit aja proses statementnya. Untuk UKM dan pedagang-pedagang kecil, harapan saya dari pemerintah atau dari siapapun, di pedagang kecil itu jangan terlalu dikecilkan, termasuk nelayan, apalagi ada penggusuran atau di situ terjadinya apartemen, yang lain-lain. Sebenarnya dari pedagang-pedagang itulah Indonesia bisa terlihat asli khas Indonesia itu sendiri, biar tidak kalah saing karena masuknya MEA ya. Jadi produk-produk Indonesia sendirilah yang bisa dijual dari kreativitas anak bangsa sendiri yang diwadahi dengan pemerintah, dan semoga pemerintah juga tidak terlalu mengkucilkan pedagang-pedagang kaki lima kita sendiri dan usaha-usaha kecil yang ada. Baik, kita tunggu bagaimana nanti implementasinya di lapangan begitu, sehingga memang mengindonesiakan Indonesia dan akhirnya UKM di Indonesia benar-benar bisa membangkitkan perekonomian di Indonesia benar-benar begitu ya. Dan tumbuh bersama. Dan tumbuh bersama. Kita bersama-sama. Iya. Baik, terima kasih Ibu Rini atas waktunya dan juga Kang Stephen atas waktunya, dan pemirsa demikian sudah perjumpaan kita kali ini. Kita bersama-sama untuk mengindonesiakan Indonesia. Saya mau ambil sedikit kutipan begitu dari mantan Menteri BUMN begitu. Jadi mulai sekarang habiskan masa gagahmu selagi muda, sehingga ketika tua, ketika dewasa nanti kita sudah tinggal menikmatinya. Saya Mas Badillah, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mas.